Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Ya, perkenalkan, nama saya Ziaul Haq, NIM 230101802060, prodi PAI semester 5. Di sini saya ingin berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian terkait masalah hadis ataupun hadas. Bukan hadis tapi hadas. Nah, saya di sini ingin membahas materi dari kelas 7 PAI. Pertama, kita harus tahu ataupun kita sendiri, dari kita ataupun kalian teman-teman, saya sendiri itu tidak sedikit yang bisa membedakan mana yang hadas dan mana yang najis. Itu jarang, makanya saya di sini ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dari materi tersebut mengenai hadas dan najis. Secara simpel, saya akan jelaskan sedikit, nanti saya akan berikan contoh. Hadas ialah sebuah najis yang sifatnya hukumnya atau najis yang tidak bisa dilihat namun menghalangi pelaksanaan sholat. Sedangkan najis yaitu adalah sebuah benda yang bersifat kotor dan jika ada maka akan menghalangi dalam menjalankan ibadah. Nah, antara hadas dan najis itu sama-sama menghalangi dalam keberlangsungan ibadah ataupun khususnya sholat. Bedanya, kalau hadas itu tidak berupa benda atau berupa sifatnya hukumnya atau tidak terlihat. Jadi kalau misalkan kita punya hadas, ya, itu tidak harus ada sifatnya. Itu cuma isyarat ketika kita misalkan contoh kita mengeluarkan sebuah kotoran, air kencing itu kan sebuah najis, tapi walaupun kita sudah suci, misalkan saya suci, punya wudhu, terus saya mengeluarkan angin dari belakang ataupun mengeluarkan sebuah air kencing, itu kita punya sebuah hadas, namun hadas tersebut tidak terlihat. Jadi kalau kita punya hadas itu kita harus bersuci agar kita bisa melaksanakan sholat. Kalau yang najis itu, misalkan saya sudah punya wudhu, saya suci, tapi ketika di baju saya ataupun di sarung saya itu terdapat sebuah kotoran ataupun sebuah najis, itu juga menghalangi prosesi pelaksanaan sholat. Nanti saya akan menjelaskan secara rinci, cuma pengertian singkatnya saja. Oke, yang pertama saya akan membahas macam-macam hadas. Hadas itu ada dua macam. Yang pertama, ada hadas kecil. Hadas kecil itu seperti apa? Hadas kecil ya, itu ketika kita, teman-teman saya dan semuanya suci, saya punya wudhu, saya bisa melaksanakan sholat kapanpun, saya bisa melakukan ibadah ngaji kapanpun dan dimanapun. Namun ketika kita sudah sholat, kemudian saya kentut, mengeluarkan angin, buang gas, ataupun saya kencing, itu berarti saya punya hadas, hadas kecil. Ya, jadi walaupun itu tidak najis, kentut itu tidak najis, kamu mau ambil kentut nggak bisa, itu punya hadas. Jadi kita ketika punya hadas kecil, maka kita harus berwudu untuk bisa melaksanakan prosesi ibadah. Yang kedua ada hadas besar. Hadas besar itu seperti apa? Hadas besar apabila kita itu melakukan intibasa ataupun ihtilam ataupun keluar mani. Itu hadas besar. Cara mensucinya tidak seperti hadas kecil. Kalau hadas kecil itu kan cukup kalau hadas besar itu kita harus mandi besar. Itu yang hadas seperti itu.
apa saja sih yang digunakan ketika kita punya hadas? Ketika kita punya hadas, kita harus menggunakan air. Menggunakan air untuk bersuci. Nah, air yang seperti apa sih kategorinya yang bisa kita pakai untuk suci? Nah, jadi tipe air itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada air suci yang mensucikan, ada air suci yang tidak mensucikan, yang ketiga itu ada air mutanajis, dan yang keempat itu ada air najis. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu ada air suci yang mensucikan. Itu air yang bisa kita gunakan untuk berwudu, mandi, dan yang lain-lain. Untuk yang pertama itu adalah air suci yang mensucikan. Contohnya apa? Itu ada air hujan, air sungai, air sumur, ada air yang banyak yang jumlahnya lebih dari 20. 20 itu seperti apa? 20 itu ukurannya kalau tidak salah kurang lebihnya adalah 600 ml. Itu cukup banyak. Jadi kalau kita ada air yang sejumlah segitu, terus kita mau nyemplung, mau wudhu dengan air tersebut, maka itu boleh-boleh saja. Ya. Itu yang kategori air suci, tur bisa mensucikan. Dan yang kedua, itu ada air suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa sih air suci yang tidak mensucikan itu? Nah, itu ada 3 macam. Yang pertama ada air mukoyat. Air mukoyat itu adalah sebuah air suci yang tercampur benda suci. Apa itu? Contohnya ada air biasa, itu kemasukan teh, kemasukan kopi, kemasukan susu, itu suci. Ya suci, tapi tidak bisa dipakai buat suci. Karena apa? Karena telah tercampur oleh sesuatu. Ataupun air yang jumlahnya sedikit. Ada lagi juga air mustamal. Itu tidak bisa dipakai buat suci. Air mustamal itu seperti apa? Contohnya, kita sudah mustamal itu air yang sudah kita gunakan buat suci. Misalkan, saya punya wudhu, saya mau wudhu. Nah, tetesan air tersebut itu adalah air mustamal. Tetesan air tersebut itu kalau dipakai buat suci lagi bisa, cuma dipakai buat 1 kali. Namun jika air mustamal tersebut banyak jumlahnya lebih dari 20 lagi, maka itu boleh. Terus yang ketiga itu ada air najis. Air yang tidak najis, tapi tidak najis. Air yang najis ini adalah air sedikit, 1 ember misalkan, itu yang kemasukan tai cicak atau tai ayam, dan entah itu berubah rasanya, mau berubah mau tidak baunya, mau berubah tidak warnanya, itu kita katakan air najis yang sifatnya najis tapi namun tidak kering. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, kategori yang keempat itu ada air najis. Itu jelas yang keempat. Mau contohnya mudah sekali. Air najis itu seperti air kencing, itu jelas-jelas najis. Kamu mau wudhu dengan air kencing nggak boleh, soalnya itu airnya najis. Selanjutnya jelas yang selanjutnya itu ada macam-macam najis. Tadi kan kita membahas tentang macam-macam hadas, sekarang kita membahas tentang macam-macam najis. Nah, macam-macam najis itu ada 3 kategori. Yang pertama ada kategori ringan, kategori tengah, dan ada kategori berat. Yang pertama itu ada najis paling ringan, yaitu dikatakan najis khafafah. Itu najis paling ringan. Itu bukan hadas, jadi najis. Najis itu apa? Ya kan, sebuah benda yang kamu bisa apa-apakan. Najis. Yang mukhafafah itu contohnya, itu adalah air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa dan minum apa-apa kecuali air susu ibunya. Itu cuma khusus untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu beda lagi.
kita punya adik kecil usianya masih 1 tahun dan dia belum makan apa-apa, laki-laki, maka ketika dia kencing di celana kita, itu cara menghindarinya gimana? Cukup dengan disirami, disiram air sedikit, sudah cuci. Itu cara menghindarinya. Simpel soalnya itu semua usia paling ringan. Jadi kalau usianya 1 tahun tapi dia udah makan bakso, tempe, itu udah lagi itu cuma dikategorikan sebagai small trauma. Terus yang kedua itu ada najis yang tengah-tengah, yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito itu ya adalah najis yang tengah-tengah, wasato atau tengah-tengah. Contohnya najis yang mutawasito yang itu ada jenisnya darah, nanah, muntah, kencingnya orang dewasa, itu termasuk najis mutawasito. Cara menghilangkan najis tersebut itu juga nggak sesimpel yang pertama. Kalau yang pertama itu cukup disiram sedikit, kalau yang mutawasito itu harus disiram sampai benar-benar hilang baunya. Itu yang mutawasito. Terus yang paling berat ya, yaitu adalah najis ghalidho. Nah, yang ghalidho ini benar-benar berat, dikhususkan benar. Itu ghalidho ini itu dikhususkan buat air liur babi ataupun anjing. Jadi misalkan kita jalan-jalan di kota, di pasar ataupun di apartemen, kok ada anjing kemudian tiba-tiba jilat kaki saya, itu maka kita terkena najis ghalidho. Dan cara menghilangkannya tersebut itu tidak cuma disemprot, disiram, itu tidak, itu cukup berat. Cara menghilanginya gimana? Itu kita harus mensiram yang terkena najis tersebut itu dengan 7 siraman, 1, 2, 3 sampai 7 kali, dan salah satunya itu dicampur dengan lembu, lemah ataupun pasir. Itu ya, yang suci tentunya. Kalau yang najis semakin najis malah. Itu yang ghalidho, dikhususkan untuk air liur. Kalau kulitnya itu ada yang berpendapat beberapa ulama ada yang bilang najis, ada yang bilang. Nah, itu cara menghilangkannya najis dan perbedaan antara hadas dan najis sangat beda ya, tentu beda. Kalau hadas itu cuma sifatnya tidak terlihat, kalau najis itu ada sifatnya, kamu bisa melihat, bisa kamu apa-apa terus juga najis. Nah, mungkin itu sedikit materi yang dapat saya paparkan ke teman-teman. Apabila teman-teman ingin bertanya ataupun mengkritik, beri komentar atau yang lain, kalian bisa langsung komen atau tanya, nanti yang akan saya akan menjawab bisa saya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku atau wajah yang kurang mengenakan dari hati kalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.